Hai guys, it's Teddy, welcome back to Terror. Jadi guys, di Terror kali ini aku bakal ngebahas kasus Rudolph Tobing nih guys, mantan pendeta yang tega membunuh rekannya sendiri guys. So seperti apa kronologis lengkapnya guys, kasus pendeta Rudolph ini guys, yang tega membunuh rekannya sendiri. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalian gak sendiri, karena mereka ada di mana-mana. Jadi guys, beberapa waktu lalu nih guys, sempat dihebohkan beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria sedang berada di dalam lift. Pria ini membawa troli dan juga memberikan senyuman yang misterius kepada orang lain yang berada di lift guys. Awalnya memang tidak ada yang aneh nih guys, namun setelah ditelusuri, ternyata pria ini merupakan seorang pembunuh yang baru saja membunuh korbannya. Ia meletakkan jasad korban di dalam kantong hitam ada di dalam troli bawaannya guys. Diketahui pria tersebut bernama Christian Rudolph Tobing, berusia 36 tahun, yang merupakan seorang pendeta muda di sebuah gereja yang berada di Bogor guys. Rudolph ini mulai beraktivitas di gereja Bogor itu semenjak Maret tahun 2022. Namun menurut pihak gereja, Rudolph tidak lagi terlihat mengunjungi gereja pada Juli hingga sekarang guys. Selain menjadi pendeta, Rudolph juga merupakan seorang ahli terapis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan itu juga nih guys, Rudolph ini sangat aktif banget nih, bikin konten-konten berbau agama di akun Instagramnya guys. Dia juga sempat beberapa kali merambah dunia podcast dengan mengangkat tema keagamaan guys. Dan Rudolph juga menghabiskan masa kecilnya hingga remajanya pun di Amerika guys. Pada masa kecil, ternyata sering banget nih si Rudolph dipukuli ayahnya, sehingga menyebabkan Rudolph mengalami trauma dan juga sulit mengatur emosinya guys. Setelah menamatkan bangku SMA, Rudolph dideportasi karena ketahuan bekerja secara pekerja full time. Lalu ia melanjutkan pendidikan di salah satu kampus di Jakarta dan mengambil jurusan teologi. Rudolph menamatkan perkuliahannya di tahun 2015. Dan nih guys, awal mula kejadian nih guys, kejadian dipicu karena sakit hati Rudolph terhadap rekannya yang berinisial H. Rudolph mengaku sakit hati karena memiliki perbedaan pendapat dengan H. Mereka sempat beradu argumen. Beberapa saat setelah kejadian adu argumen, Rudolph melihat postingan kebersamaan H dan dua rekannya yang berinisial I dan juga S. Rudolph yang awalnya hanya sakit hati kepada rekannya H, ia pun mulai sakit hati kepada I dan S juga nih guys, karena merasa dikhianati dengan kedekatan mereka bersama si H. Padahal Rudolph telah menganggap I dan S ini sebagai rekannya juga guys. Karena sakit hati inilah Rudolph mulai membuat rencana untuk menghabisi nyawa rekan-rekannya itu guys. Awalnya Rudolph hanya berniat untuk membunuh H. Namun karena H tidak bisa dihubungi, ia mencoba menghubungi S. Sama seperti H, S juga tidak bisa dihubungi. Korban ilah yang merupakan satu-satunya orang yang merespon panggilan telepon dari Rudolph. Akhirnya ia mengajak si ini guys untuk membuat podcast di apartemen Grand Pramuka yang berada di Jakarta. Di awal kedatangannya bersama si I, Rudolph terekam kamera CCTV dengan gerak-gerik yang cukup aneh dan mencurigakan. Namun saat itu, I tidak memiliki kecurigaan apapun nih guys terhadap si Rudolph. Setelah sampai apartemen yang telah disewa Rudolph selama sehari ini kan, I ditelepon oleh rekannya H. Rudolph yang mengetahui hal itu pun merasa sakit hati dan memarahi si I ini kan. Rudolph dan I ini pun terlibat cekcok hingga akhirnya Rudolph mendorong dan mengikat si I ini guys. Selain itu, Rudolph mengancam si I ini bekerja sama untuk membunuh H dan S. Rudolph juga meminta I untuk memberikan sejumlah uang guys. Dan Rudolph itu bermaksud menggunakan uang tersebut nih guys untuk menyewa pembunuh bayaran dalam rangka menghabisi nyawa kedua rekannya yang lain. Dan I yang saat itu ketakutan pun langsung aja memberikan sejumlah uang kepada Rudolph. Namun bukannya melepaskan si I nih guys, Rudolph malah menghabisi nyawa I. Ketika si I sudah dipastikan meninggal, Rudolph pergi ke lantai bawah apartemen dan mengambil troli
lalu kembali ke kamar meletakkan beberapa barang seperti bantal dan tas ke dalam troli tersebut. Sedangkan jasad I dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Rudolf lalu kembali ke lantai bawah menggunakan lift. Saat itu ia bertemu orang lain di dalam lift dan memberikan senyum sapaan kepada orang tersebut nih guys. Yang senyum-senyum misterius itu guys benar-benar aneh banget, kayak orang psikopat ya guys. Dalam perjalanannya Rudolf berhenti di kawasan BK Kayu. Di sana ia membuang jasad I tepatnya di bawah kolong tol. Warga pun menemukan jasad I beberapa waktu setelahnya guys. Dan dengan sigap nih polisi menyelidiki kejadian ini dan akhirnya menangkap Rudolf di daerah Pondok Gede. Ketika ditangkap pun ia diketahui sudah menjual laptop milik Ica. Polisi pun melakukan interogasi terhadap Rudolf. Setelah penyelidikan diketahui ternyata Rudolf sempat berniat menyewa pembunuh bayaran. Namun karena bayaran yang diminta terlalu mahal, ia mengurungi niatnya guys. Selain itu juga beberapa hari sebelum kejadian, Rudolf pun telah mempelajari nih guys cara-cara membunuh orang tanpa suara melalui internet, dan dia juga mengaku nih guys tidak menyesal setelah melakukan aksinya itu guys. Wow. Dan hingga saat ini pun si Rudolf tentunya sudah ditetapkan sebagai tersangka ya guys, dan masih dalam proses pemeriksaan polisi lebih lanjut lagi nih guys. Wow, jadi itu karena sakit hati si Rudolf ini ngebunuh rekan-rekannya ya guys. Bahkan dia mau ngebunuh 3, tapi yang berhasil dibunuh cuma si I doang guys. Wah, benar-benar sangat-sangat memprihatinkan banget ya guys. Dan atas kasus bejatnya ini guys, si Rudolf kan masih dalam proses kepolisian guys. Atas aksi bejatnya ini, si Rudolf pun terancam hukuman mati nih guys, karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap rekan-rekannya itu guys. Tersangka merencanakan dan melakukan pembunuhan. Penyelidik tetapkan pelaku statusnya sebagai tersangka dan dikenakan dengan sangkaan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP dan atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Endra Jupandi Metro Jaya guys. Dilansir di Detik News. Ya, semoga aja si Rudolf ini mendapatkan hukuman yang setimpal dengan aksi bejatnya itu ya guys. Setelah melakukan pembunuhan berencana cuman gara-gara motifnya sakit hati doang guys. Gila nggak tuh? Nah itu dia guys kronologi singkat tentang kasus Rudolf Tobing ini guys. Semoga kalian suka sama videonya. Thank you for watching guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komennya. See you di teror berikutnya guys. Bye bye, sehat semua guys.